Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang indeks Miller. Apa itu indeks Miller dan kenapa kita harus belajar tentang indeks Miller? Jadi indeks Miller ini digunakan untuk menentukan arah dan bidang dari kristalografi. Nah, arah dan bidang ini nanti akan menentukan arah permukaan kristal. Bidang-bidang kisi pada kristal itu sangat mempengaruhi perilaku dan sifat bahan. Kemudian dari indeks Miller ini juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan perubahan sifat bermanfaat ya, untuk mendeskripsikan perubahan sifat dari kristalin material seperti respon material tersebut terhadap proses deformasi atau dislokasi. Jadi begini, indeks Miller itu kita gunakan untuk menentukan arah dan bidang kisi. Nah, apa manfaatnya kita menentukan arah dan bidang? Kalau kita bisa menentukan arah dan bidang, kita bisa menentukan arah permukaan dari kristal. Lah, apa manfaatnya kita bisa menentukan arah permukaan dari kristal? Jadi, kalau kita bisa menentukan arah dan permukaan kristal, karena arah dan permukaan kristal itu nanti mempengaruhi sifat dan perilaku bahan. Jadi manfaat dari indeks Miller itu kita bisa menentukan arah permukaan kristal. Nah, dari situ kita bisa mengetahui pengaruh ya. Jadi karena arah permukaan kristal itu mempengaruhi perilaku dan sifat bahan. Jadi indeks Miller ini ya berguna untuk mendeskripsikan sifat kristalin material seperti respon material tersebut terhadap proses deformasi atau dislokasi gitu. Jadi kalau semisal kita tahu arah permukaan bidang kristal, kita bisa mengetahui ini tingkat kekuatannya terhadap deformasi atau dislokasi itu berapa gitu ya. Nah, ini kita nggak sampai sana tapi ya. Nah, yang kita bahas di sini bagaimana caranya untuk menentukan indeks Miller-nya gitu. Nah, indeks Miller terkait dengan sistematika penulisan. Tadi itu kan indeks Miller itu ada digunakan untuk menentukan bidang dan arah ya. Nah, untuk bidang itu nanti kita menggunakan kurung seperti ini ya. Kurung tutup seperti ini, HKL. Jadi indeksnya adalah HKL. Nah, HKL ini itu mirip seperti kalau semisal kita ini misalnya ini unit sel ya, satu unit sel berbentuk kubus ya, di sumbu X, Y, Z 3 dimensi. Jadi ini sumbu X, Y, Z. Kalau di fisika zat padat itu kan kita pakai vektor satuan ininya A1, A2, A3 ya. Atau kalau di sini H, K, L. Ya, jadi ini mirip seperti X, Y, Z gitu ya, HKL gitu. Nah, indeks Miller untuk bidang itu buka kurung tutup seperti ini, HKL indeksnya. Nah, kalau semisal kurung kurawal HKL ini menunjukkan kumpulan dari indeks Miller untuk bidang-bidang yang ekuivalen karena kesimetrian. Kemudian nanti untuk bilangan yang negatif, misalnya -1, -2 gitu, nanti kita tulis dalam bentuk bar gitu ya. Kemudian kalau arah itu nanti indeksnya menggunakan buka kurung tutup, kurung siku ya. Jadi kurung siku, menggunakan kurung siku. Kemudian untuk yang kumpulan dari indeks Miller untuk arah-arah yang ekuivalen karena kesimetrian itu kita menggunakan kurung lancip seperti ini ya. Jadi kalau bidang itu menggunakan kurung yang lengkung seperti ini. Kemudian kumpulan dari bidang-bidang yang ekuivalen nanti menggunakan kurawal. Kemudian kalau arah menggunakan kurung siku. Kemudian dari kumpulan arah-arah yang ekuivalen nanti menggunakan kurung lancip. Jadi sudah jelas ya. Nah, sekarang kita bahas yang bidang dulu. Nah, kita akan belajar menentukan indeks Miller dari bidang. Jadi kita diberikan suatu bidang, kemudian disuruh mencari berapa indeks Miller-nya gitu ya. Nah, caranya itu yang pertama, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama itu menentukan titik potongnya.
Jadi tentukan titik potong antara bidang yang kita tinjau dengan sumbu A1, A2, A3 dalam satuan konstanta Kisi A1, A2, A3 ya. Kemudian sumbu-sumbu di atas nanti dapat dipakai sumbu konvensional X, Y, Z atau sumbu-sumbu primitif A1, A2, A3. Jadi yang pertama tentukan titik potong, kemudian yang kedua tentukan kebalikan dari bilangan-bilangan tadi atau inverse atau resiprokal, seper gitu ya. Kemudian yang ketiga lakukan penyederhanaan dengan cara menentukan tiga bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama. Kemudian yang keempat tinggal tuliskan indeks Millernya dalam kurung ini ya, kurung buka, kurung tutup, kurung lengkung. Nah, contohnya misalkan kita punya bilang seperti ini ya. Ini kan A1, A2, A3 atau ke sini H. Ini K. Ini L. Kita diminta untuk menentukan titik potongnya. Oke, titik potong di A1 itu ada di 3 ya. Jadi 3A1 ini. Kemudian titik potong di A2 itu ada di 2. Kemudian titik potong di A3 itu ada di 2 sini. Ya. Jadi kita punya titik potong 3A1, 2A2, 2A3. Yang kedua, kita tentukan resiprokalnya. Sorry, ini kurang L nih. Resiprokalnya atau inverse-nya. Jadinya sepertiga, setengah, setengah. Kemudian kita lakukan penyederhanaan ya. Jadi tentukan tiga bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama. Jadi kita lakukan penyederhanaan menjadi 2, 3, 3. Jadi seper ini ya. Seper ini bisa kita lakukan penyederhanaan dengan cara kan bisa kita kalikan semuanya dengan 6 ya. Jadi kan 6 per 3 2, 6 per 2 3, 6 per 2 kan 3 gitu. Sehingga kita dapatkan indeks Millernya itu 233. Udah ya. Kemudian misal kita tinjau yang ini ya, yang pertama ini ya. Nah, kalau tadi itu kan ada skalanya ya, ada skalanya 1, 2, 3 gitu. Kita bisa menentukan titik potongnya. Kalau semisal tidak ada skalanya seperti ini, jadi panjang sisi kubus itu satu satuan. Jadi ke sini itu satu satuan, panjangnya satu satuan, lebarnya satu satuan, tingginya juga satu satuan. Kan kubus itu kan sama ya. Jadi panjang sisinya itu kan sama semua. Panjang sisinya sama semua yaitu satu satuan. Jadi diingat ya kalau semisal tadi itu kan ada skalanya, jadi kita bisa jelas oh titik potongnya di 3, 2 gitu ya. Tapi kalau semisal tidak ada skalanya seperti ini ya berarti ini kubusnya, sisinya itu panjangnya satu satuan. Nah sekarang yang ini ya, yang pertama ini kita lihat titik potongnya. Titik potongnya A1 ini satu satuan ya, jadi kita tulis A1. Kemudian bidang ini ya, apakah memotong A2? Tidak kan? Jadi dia tidak memotong A2, kita tuliskan tak hingga. Kemudian apakah bidang ini memotong A3? Tidak juga kan? Jadi titik potongnya adalah A1, kemudian tak hingga A2, tak hingga A3. Jelas ya kenapa A2, A3 itu tak hingga, karena tidak memotong sama sekali. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu dengan mencari resiprokalnya, inverse-nya ya, atau kebalikannya. Jadi ini 1/1, 1 tak hingga, 1 tak hingga. 1/1 itu kan 1, 1 tak hingga itu 0, 1 tak hingga itu juga 0. Jadi penyederhanaannya ini 1, 0, 0. Jadi indeks Millernya itu 1, 0, 0. Oke, lanjut. Yang bidang ini. Nah, sekarang yang bidang ini. Nah, bidang ini kalau kita lihat dia memotong A1 di satu satuan, A2 di satu satuan, dan A3 tidak memotong sama sekali. Jadi ini tidak memotong A3 sama sekali ya. Dia A3-nya itu kan lanjut ke atas gitu. Sehingga
titik potongnya A1, A2 ya, kemudian tak hingga A3. Kemudian kita cari kebalikannya 1/1, 1/1, 1 tak hingga, sehingga kita dapatkan 110. Jadi indeks Millernya 110. Kemudian bidang yang ketiga ini, A1 dia memotong di 1, A2 motong di 2, A3 motong di 1, sorry ya. Jadi A1 motong di 1 satuan, A2 motong di 1 satuan, A3 juga motong di 1 satuan. Sehingga titik potongnya itu A1, A2, A3. Nah, kebalikannya 1/1, 1/1, 1/1. Sehingga penyederhanaannya 1, 1, 1. Jelas ya? Kemudian kalau kita punya seperti ini ya. Jadi kan kalau tidak ada skala, kita disepakati bahwa ini kubus ini panjangnya 1 satuan. Jadi A1 di sini itu adalah 1 satuan. A2 di sini adalah 1 satuan, A3 di sini adalah 1 satuan. Nah, kalau semisal kita melihat dari bidang ini ya, titik potongnya itu kan berarti kan di setengah A1. Jadi titik potongnya dia memotong A1 di setengah. Kemudian di A2 dia tidak motong sama sekali, A3 juga tidak motong sama sekali. Jadi tak hingga, tak hingga. Sehingga kebalikannya itu 1/setengah, 1 tak hingga, 1 tak hingga. Jadi penyederhananya kita dapatkan 2, 0, 0. Sehingga indeks Millernya itu 2, 0, 0. Kemudian kalau semisal kita melihat kubus yang ini, bidang yang ini ya. Jadi kan A1 itu kan ke arah sana, A2 ke arah sana, A3 itu kan ke arah sana. Nah, bidang ini itu memotong A1 di sini. A1 di sini. Kemudian dia tidak memotong A2, tidak memotong A2, tidak memotong A3. Berarti dan A1 itu kan yang positif ke arah sana ya. Sedangkan dia itu kan di arah yang berkebalikannya, berarti ini di minus. Jadi ini minus A1, tak hingga A2, tak hingga A3. Kebalikannya berarti 1/-1, 1 tak hingga, 1 tak hingga. Sehingga penyederhanaannya -1, 0, 0. Jadi indeks Millernya itu 1 bar 0, 0. Ingat ya, untuk minus itu kita tuliskan sebagai bar indeksnya. Nah, kemudian kalau kita melihat sisi kubus, itu kan ada banyak sekali bidang ya. Jadi sisi kubus itu ada 1, 0, 0, 1, 0, 0 kan ini. Yang pertama ini ya, 1, 0, 0. Kemudian 0, 1, 0. Coba nanti ditebak 0, 1, 0 itu yang mana. Kemudian ada 0, 0, 1. Kemudian nanti ada 1 bar 0, 0, 0, 1 bar, 0, 0, 1 bar. Nah, bidang-bidang yang ekuivalen karena kesimetrian itu bisa kita tuliskan. Jadi ini set ini, satu set ini, set dari sisi kubus ini kita bisa tuliskan kurung kurawal 1, 0, 0. Jadi kurung kurawal 1, 0, 0 itu isinya ada 6. Jadi kayak ini himpunan itu loh. Ya, 1, 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 bar 0, 0, 0, 1 bar. Kemudian kalau tadi kita diberikan bidangnya, kita disuruh mencari indeks Millernya. Kemudian bagaimana kalau semisal kita dari indeks Miller mau kita rubah, disuruh menggambarkan bidangnya? Ya, cara singkatnya ya kita tinggal menentukan kebalikannya, kemudian kita langsung gambarkan. Misalkan kita diminta untuk menggambarkan bidang 1, 2, 4. Nah, cara mudahnya 1, 2, 4 itu kita tuliskan kebalikannya, inverse-nya. Jadi 1/1, 1/2, 1/4. Kemudian ini kita punya kubus A1 itu 1/1, berarti 1 satuan, nanti motongnya di sini. A2 itu setengahnya. A2 ini kalau panjangnya segini berarti setengahnya itu di sini. Kemudian A4, A3 itu 1/4-nya. Nah, nanti 1/4-nya. Nah, jadi begini nanti. Nah, ini 1/4-nya. 1/4 dari tingginya. Sehingga kalau kita kita gabung-gabungkan, nanti kita dapatkan bidang yang dibatasi oleh warna merah ini. Ya, nanti bisa diarsip.
Kemudian kalau misalkan kita diminta menggambarkan bidang 1, 2, 0, ya sudah kita tuliskan resiprokalnya. Kebalikannya 1/1, 1/2, 1/0. Nah, berarti di A1 dia nanti motong satuan ya. Di A2 itu nanti dia motong setengahnya. Di A3 itu tak hingga. 1/0 itu kan tak hingga, berarti dia tidak memotong A3 sama sekali. Ya. Terus bagaimana gambar bidangnya? Ingat ya, ini dari titik pangkal O ya. Garis birunya. Jadi bidangnya seperti ini ya, yang garis merah ini tidak memotong A3 sama sekali. Selanjutnya kita akan membahas arah. Nah, secara singkat langkah-langkah untuk menentukan arah ya, dari arah kita diberikan arah kemudian diminta untuk menentukan indeks Miller-nya. Jadi kita lihat tanda panahnya, kemudian tentukan angka tertingginya HKL di sumbu A1, A2, A3. Kemudian bagi semua angka dengan angka tertinggi, kemudian kita tuliskan indeks Miller-nya. Atau kalau semisal satu satuan seperti ini kan lebih mudah ya. Jadi kita bahas yang ini dulu ya. Ini kalau semisal kita lihat arah panahnya dari titik pangkalnya ini O ya. Kemudian dia ke arah pojok sini. Nah, ini kan berarti di sini kalau kita proyeksikan ke sumbu A1, A2, A3, ini dia satu satuan ya, A1 satu satuan, A2 satu satuan, A3 juga satu satuan. Jadi 1 1 1. Maaf tadi ada kesalahan tulisan ya, harusnya kurung siku. Jadi kalau semisal kita diberikan bidang seperti ini, kemudian ada arah panahnya, ini memotong A1 di 1, A2 di 1, A3 di 1 ya. Jadi ini arahnya 1 1 1. Kemudian bidang yang kedua, arah ini, panah ini kalau semisal kita proyeksikan di A1 dan A2 ya, ini kan ada di bidang A1 sama A3 ya, jadi tidak ada di A2-nya, sehingga kita bisa dapatkan di A1 itu satu satuan, di A3 itu satu satuan, kemudian tidak ada arah A2-nya, jadi ini 1 0 1. Kemudian bidang yang ini kan dari titik pangkal O ke atas, dia cuma ke arah A3 saja, berarti ini arahnya 0 0 1. Kemudian untuk bidang yang ini dia cuma ke arah A2 saja, sehingga 0 1 0. Kemudian kalau semisal arah ini ya, ini cuma ke arah A1 saja, jadi ini 1 0 0. Jadi patokannya kalau ini titik pangkalnya. Nah, kemudian kalau semisal tidak dimulai dari titik pangkal, oh boleh enggak? Ya boleh. Jadi misalkan seperti ini. Jadi seperti ini ya, misalkan ini kan dimulai dari ujung sini ya, ujung A2 ini ya, kemudian ke titik ini. Jadi ini caranya nanti diproyeksikan ya, sama. Jadi diproyeksikan ke A1, A2, A3. Kalau semisal kita proyeksikan, ini kan dari ujung ke ujung sini ya. Ini kalau kita proyeksikan ke A1 ya, kalau keproyeksikan ke A1 berarti ini kan menuju 1 ya. Kemudian kalau kita proyeksikan ke A2 itu arahnya kan berkebalikan, berarti arahnya kan ke sana. Nah, ini nanti berarti A1 bar ya, A1 bar. Kemudian ya, ini kalau kita proyeksikan ke A2 itu kan ke sini nanti A1 bar. Kemudian kalau kita proyeksikan ke atas A3 itu 1. Jadi ini 1 1 bar 1. Atau misalkan dari sini ya, begini. Nah, ini kan dia di arah A3 ya. A3 cuma dia kebalik, jadi 0 0 1 bar. Nah, boleh saja misalkan nanti kan ada tambah misalnya begini. Boleh. Ini berarti kalian bisa menebak, ini berarti arah apa? Arah ini kan cuma searah A2 saja, berarti 0
ya, 0 1 0. Kemudian ini sini misalnya ya, ini juga sama, ini arah 0 1 0 ya, 0 1 0. Kemudian kalau semisal arahnya berkebalikan ke arah sana gitu ya, tanda panahnya ke arah sana, berarti kan 0 1 bar 0 gitu ya. Saya rasa cukup mudah ya. Kemudian kalau semisal dari kita diberikan indeks Miller, kemudian diminta untuk menggambar arahnya. Nah ini misalkan ya, gambarkan arah ini, ini harusnya bukan kurung siku tetapi bukan kurung seperti ini ya. Nah ini mohon maaf, ini masih salah. Kalau kurung siku nanti himpunannya. Nah gini ya, kurung seperti ini. Jadi diminta menggambarkan arah 1,5 0. Nah ini ya, kita tentukan titik pangkal O nya, tentukan skalanya, gambarkan indeks Millernya. Ini kan 1,5 0, ini kan bisa kita sederhanakan dengan cara mengalihkan semuanya itu dengan 2, jadi kita dapatkan 2 1 0 ya. Ini jadi kita bisa tuliskan 2 1 0. Ini cara penulisan yang lain. Nah kalau semisal arahnya, mudahnya ini kan satu sisi itu kan satu satuan, jadi di A1 itu kan 1, di A1 itu 1, di A2 itu setengah di sini ya. Kemudian di A3 itu 0. Berarti ini cuma ada di bidang A1 A2 ini ya. Jadi kalau disuruh menggambarkan arahnya ya seperti ini. Nah, ini kan. Ini ya. Jadi arahnya seperti ini. Mudah lah ya. Kemudian kalau semisal ada dua sudut yang dibentuk, misalnya seperti ini ya. Ini begini harusnya. Nah, kemudian kalau semisal ada arah begini, jadi kan kita punya HKL sama HKL aksen ya. Nah, kalau semisal diminta untuk mencari sudut antara dua, misalnya ini ya, sudut theta ini, sudut antara dua arah ini ya, kristalografi. Jadi kita bisa mendapatkan sudutnya cos theta itu sama dengan HH aksen plus KK aksen plus LL aksen dibagi dengan H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat pangkat setengah, kemudian H kuadrat K kuadrat L kuadrat aksen pangkatkan setengah. Nah nanti kita dapatkan sudutnya ya. Begitu ya kira-kira cara menentukan indeks Miller.